Ini jantungnya negara Mengjia. Semua orang bilang tempat ini penuh emas. Ada yang bisa dapat harta seumur hidup cuma dalam semalam. Nama saya si Zhong Yu. Di permukaan, saya cuma kuli ilegal. Tapi sebenarnya, saya punya identitas lain. Si Zhong Yu, hadir. Polisi Mengjia sudah busuk. Dari level menengah sampai atas, semua main mata sama preman. Bukti kejahatan yang disita terakhir kali langsung dimusnahkan. Orang yang melapor, belum sempat bicara, sudah hilang. Kami kirim kamu karena kamu orang baru, arsipmu bersih. Data orang-orang ini harus kamu ingat baik-baik. Ingat, kamu ke sana untuk memancing, bukan untuk mati. Hidup, baru bisa tangkap mereka semua. Ini Ahau. Orang licik, harus hati-hati. Cuma kamu yang melamar jadi satpam. Memangnya kamu umur berapa? 20 tahun. Bukan orang sini, ya? Punya utang, kabur ke sini buat cari nafkah. Wajahnya manis, ikan empuk, cocok jadi umpan. Xiao Wu, ganti bajunya. Terus ikut saya. Oke, ayo, saya antar ganti baju. Kak Zhao, maaf banget, sudah bikin kamu menunggu lama. Ini Kak Zhao kita, sapa dia. Halo, Kak Zhao. Ahau, kamu nggak bisa cari bule ganteng gitu? Zhong Yu, sini, maju ke depan. Kak Zhao, ini anak baru, belum diajarin apa-apa. Dia saja. Satu pesanan. Selamat menikmati hidangan, Kak Zhao. Gawat, tatapan mata Kak Zhao seolah ingin melahapku. Lihat dagingnya. Empuk seperti salmon yang biasa kita makan. Mirip, kan? Segar sekali. Bisa minum alkohol? Sedikit. Kalau begitu gampang. Begini saja hari ini. Minum 1 gelas, ambil 1 lembar. Seberapa banyak yang bisa kamu dapat? Tergantung kemampuanmu. Ya? Untung cuma menemani minum. Kak Zhao, terima kasih atas kemurahan hati Anda. 1 gelas. 2 gelas. 3 gelas. Bagus. 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 Ada bakat juga. Ada bakat juga. 4 gelas. Jangan sampai mabuk. Ya, dasar bocah. Lumayan juga minumnya. Cium 1 kali. Kak Zhao, Kenapa? Merasa uangnya kurang? bukan. Uang ini untuk melayani kakak-kakak. Kalau pelayanannya bagus, nanti kakak akan jadikan kamu bintang utama Huadu. Ikut kakak ke kamar dulu. Coba-coba. Jangan takut. Kakak sangat lembut. Kok? Negara Mengjia memang tempat yang membuat orang kehilangan kemanusiaan. Kak Zhao, bagaimana kalau saya minum semua ini saja? Aku sudah memberimu muka. Tidak tahu aturan atau bagaimana? Sih? Kakak mengeluarkan uang untukmu itu karena menghargaimu. Kak Zhao, saya. Ahau, masuk sini sekarang. Kak Zhao, saya. Kak Zhao, jangan begini, jangan sobek seragam kerja saya. Ahau, masuk sini sekarang. Kak Zhao, tenanglah, sayangku. Kak Zhao menyukaimu itu keberuntunganmu. Cepat minta maaf pada Kak Zhao. Tidak perlu minta maaf. Suruh dia pergi sekarang juga. Mulai sekarang. Belum juga mendekati petinggi, apakah misi akan berakhir begitu saja? Kalau tidak, jangan harap saya akan datang lagi ke sini. Sayangku, pergi sana, nanti aku akan bereskan kamu. Keluar. Kak Zhao, maafkan saya. Adikmu ini minta maaf. 5 menit lagi akan datang rombongan adik-adik baru. Dijamin kakak puas. Kak Yun, anak ini sudah membuat Kak Zhao sangat marah. Fang Xiaoyun, salah satu dari 3 bos besar, putri angkat Fang Yonghong. Pemimpin Huadu yang terlihat di permukaan. Kejam dan sangat licik. Terlihat asing. Dia baru datang. Kenapa kamu langsung menyuruhnya melayani Kak Zhao? Bukan begitu, Kak Yun. Kak Zhao terus-menerus minta yang muda, makanya saya suruh dia pergi. Siapa sangka anak ini baru masuk kamar sudah cemberut dan tidak kooperatif, bahkan membantah pelanggan. Kalau Paman Fang tahu soal ini, posisi manajer umummu bisa tidak aman. Konflik internal, saya jadi korban. Apakah saya bisa bertahan di sini? Kak Yun mungkin adalah titik terobosan. Ahau ingin menjebakku dengan membuatku menyinggung Kak Zhao.
Pecat dia. Soal Kak Zhao, saya sudah ada rencana sendiri. Energi lemah, mungkin teh jahe. Saya harus mencoba keberuntungan. Kak Yun, apakah Anda sedang nyeri haid? Saya akan coba akupuntur untuk Anda. Jangan, saya benar-benar bisa akupuntur. Lihat, saya selalu membawa jarum perak kemana-mana. Sayangku, Kak Yun, kakek saya adalah tabib Tiongkok kuno. Biarkan saya mencobanya. Jujur dan terpercaya, dijamin Anda puas. Kak Yun, biarkan saya coba. Saya jamin Anda tidak akan kecewa. Anak baru, sebenarnya kamu mau masuk ke dunia ini atau mata-mata yang dikirim musuh? Ini tempat tinggal sementara Fang Xiaoyun. Entah apakah ada bukti yang bisa diselidiki. Kenapa cuma diam saja? Cepat. Saya, Kamu bisa atau tidak, sih? Kak Yun, titik Zusan Li, San Ying Jiao, Su Ehai, semua titik ini ada di kaki. Saya harus melepas stockingnya. Kalau tidak, saya takut tidak bisa menusuk dengan tepat. Kak Yun, biar saya bantu lepas. Anda tinggal berbaring saja. Cepat lepas. Cepat. Cepat. Kenapa lambat sekali, sih? Cepat tusuk saya, cepat, cepat tusuk. Cepat tusuk aku, cepat, cepat tusuk aku. Kak Yun, sakit ya? Agak kebas. Kebas, tidak sakit berarti bagus. Tidak kusangka anak ini punya keahlian. Nyeri haidku yang ringan ini ternyata jauh lebih baik. Sifat Kak Zhao, anak baru mana tahan. Kamu bermasalah dengan Ahao? Pekerjaan utama datang. cuma selembar dolar, kamu pikir aku pengemis? Di tempat ini, aku adalah aturannya. Lain kali kalau kurang uang, langsung saja dari sini. Mungkin karena aku belum menghormatinya. Anak muda, punya ambisi boleh saja, tapi harus punya kemampuan nyata juga. Kak Yun, aku. Keahlianmu lumayan, kamu bisa tinggal di asrama karyawan dulu, besok masuk kerja seperti biasa. Tapi, Kak Yun, gawat, polisi mau memeriksa kamar VIP Bos Zhang. apa? Ahau, cepat bawa orang untuk menghentikan mereka. Suara sekuat itu, apakah dia benar-benar nyeri haid, atau sedang mengujiku? Aku harus bertindak sesuai situasi. Letakkan. Jangan bergerak. Bukankah sudah kubilang untuk menahan mereka? Kak Yun, mana bisa aku menahan polisi itu? Tidak berguna. Bos Zhang. Ada apa? Aku menghabiskan ratusan ribu dolar di sini setiap bulan. Begini caramu melayaniku? Salah paham, salah paham. Aku akan mengurusnya. Kau penanggung jawab di sini, kan? Kami curiga ada transaksi ilegal di dalam kamar VIP. Ikut kami ke kantor. Inspektur, ini hanya salah paham. Kalian berdua pasti lelah. Tolong dimaklumi. Jangan coba-coba. Berkali-kali menghalangi tugas negara. Kau pikir aku orangnya sabar? Ya, bawa dia juga. Apa yang kau lakukan? Kau menyerang polisi. Bawa dia juga. Dua inspektur, kalian tadi bilang Bos Zhang terlibat transaksi ilegal. Boleh tahu buktinya di mana?
Kalau tidak ada bukti, kenapa kalian menangkap orang? Ini buktinya. Pil ekstasi yang ditemukan di dalam. Apa yang kau lakukan? Bukan. Bukankah ini pil pembersih toilet? Ini juga ilegal, kan? Pasti ada yang tidak beres. Bos Zhang, Sejak masuk, aku sudah merasa si mata licik ini mencurigakan. Kedua inspektur polisi ini bahkan harus melihat isyarat ahau saat menerima uang. Jangan main-main. Kak Yun pasti tahu. Mungkin ini kesempatanku. Ternyata cuma salah paham. Iya, salah paham, salah paham, salah paham. Aku tembak mati kau. ada foto, dia polisi palsu. Kak Hao, ada 2 inspektur polisi palsu di sini. Kenapa kau tidak melapor polisi? Tunggu apa lagi? Kalau kau terus mengoceh, percaya tidak aku tembak mati kau? Ayo. Kudengar inspektur polisi Mengjia tidak boleh bertato, kan? Anak ini, dia sangat akrab dengan pistol. Pengaman pistolmu saja belum dibuka? Kalian berdua? Berani juga kalian? Ya. Ngomong, siapa yang nyuruh kalian ke sini? Hajar mereka sampai mati. Berani bikin onar di Huado, kalian cari mati. Hao. Kamu terlalu kasar. Kak Yun, sudah seharusnya. Sudahlah, bawa mereka keluar. Urus sesuai aturan. Saya salah. Anak muda, bagus. Mulai sekarang, kalau ada urusan saya, dia yang akan mengurusnya. Terima kasih, Bos Zhang. Kerja yang bagus, Zhong Yu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Tak kusangka, di usia semuda ini, nyalimu luar biasa. Terutama, kamu sangat paham soal polisi. Gawat, terlalu menonjolkan diri. Kak Yun, terima kasih atas pujiannya. Saya terlalu terbawa suasana film laga polisi yang biasa saya tonton. Tadi saya impulsif. Zhong Yu. Mulai sekarang, kamu adalah manajer departemen operasional. Ruang VIP di lantai 3 dan 4 akan kamu yang urus. Terima kasih, Kak Yun. Kak Yun, bukankah itu wilayah saya? Apa itu punya kamu atau punya saya? Tempat ini milik bos. Betul, hanya karena ucapan itu dia pantas diberi hadiah. Dasar Fang Xiaoyun. Kenapa masih bengong? Cepat panggil pelayan. Baik. Hari ini saya mau 1 lusin untuk menenangkan diri. Sudah, Kak. Bagaimana rasanya jadi manajer beberapa hari ini? Kak Yun, ini semua berkat promosi dari Anda. Melihat usiamu, seharusnya kamu masih sekolah di negara asalmu. Kenapa malah datang ke Mengjia? Mungkin karena terlalu suka bermain, uang kuliah habis, dan juga punya utang pinjaman online. Dengar-dengar di sini banyak peluang dan uang. Tempat ini bisa memakan orang, loh. Kan ada Kak Yun yang melindungi saya. Keahlian akupunturmu lumayan. Ngomong-ngomong, pinggang saya akhir-akhir ini tidak enak. Kamu bisa pijat? Tolong pijat saya sebentar. Bisa sih, bisa. Tapi sepertinya pakaiannya harus dilepas. Bagaimana kalau saya tutup mata saja? Tentu saja kamu harus menutup mata. Kalau tidak, saya khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Kak Yun, saya mulai ya. Maaf, Kak Yun.
Kak Yun, tekanannya sudah pas. Lumayan. Ngomong-ngomong, dengan kemampuanmu merebut senjata seperti itu, apa kamu masih butuh perlindunganku? Cuma jurus biasa saja. Kukira kamu lulusan akademi kepolisian. Paman keduaku adalah pelatih bela diri di kota. Waktu kecil, aku belajar beberapa jurus darinya. Adik kecil, kamu tidak jujur, berbohong pada kakak. Kak, aku tidak berbohong. Kalau begitu, tatap mata kakak. Dan katakan lagi. Kalau begitu, tatap mata kakak dan ulangi lagi. Kak Yun, ada yang bikin onar di ruang VIP lantai atas, dan mereka memukul staf PR. Ahau tidak mengurusnya. Terus-menerus dicurigai, aku harus segera mencari kesempatan untuk mendapatkan kepercayaannya. Tang Yowen, kamu datang ke sini mau apa? Tentu saja mau bersenang-senang. Memangnya mau minum teh? Kamu mau bersenang-senang? Ya bersenang-senang saja. Kenapa harus memukul orang? Boleh saya tanya, tuanmu datang, staf PR saya di sini. Apa salahnya padamu? Kami bermain dengannya. Kalah satu putaran lepas satu pakaian. Dia seharusnya telanjang dan menari di sini. Kak Yun, saya tidak setuju. Mereka yang memaksa. Cuma kamu yang banyak omong. Cukup. Tang Yowen, membuat onar di tempatku. Kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Aku punya yang lebih keterlaluan, mau melihatnya? Mereka kalah main tapi tidak mau mengaku. Kalau tidak, kamu saja yang lepas. Kalau tidak, kamu saja yang lepas. Tang Yowen, wilayah 3 bos besar selalu punya aturan, tidak saling mengganggu. Jangan merusak aturan. Aturan? Aku hanya konsumen yang menuntut hak. Kenapa? Toko besar menindas pelanggan, ya? Ahau, Yang Jun. Aku sudah lama menahanmu. Ahau, aku tahu kamu punya niat lain, tapi kamu berani-beraninya memihak Tang Yowen. Apa itu memihak atau tidak? Kita semua cuma cari makan. Teman-teman hanya ingin makan enak, tapi kamu tidak memberikannya. Hei, bocah, kalau kamu berani menyentuhnya lagi, percaya atau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tang Yowen, sepertinya hari ini kamu sudah bersiap. Mau bikin onar, sudah tanya Paman Fang? Paman Fang. Sesama 3 bos besar, kalau orang tua itu berani ikut campur, pasti ada ayahku yang akan melindungiku. Yang kutakutkan justru dia tidak berani ikut campur. Kalau begitu, siapa lagi yang bisa membantumu? Yun, kamu masih keras kepala. Sebenarnya, kamu punya pilihan yang lebih baik. Kamu benar-benar ingin mati, ya? Song Yu, tidak apa-apa. Tang Yowen, dengar baik-baik. Aku tidak akan pernah menikahimu. Oke. Kalau begitu, mari kita bicara bisnis. PR di klubmu kalah main tapi tidak mau bayar, bagaimana ini? Kamu mau bagaimana? Gampang. Aku punya 200.000 dolar AS di sini. Aku ingin menghabiskan semuanya. Cuma tidak tahu. Apa kamu punya kemampuan itu? 200.000 dolar AS, tidak kurang 1 sen pun. Mantap. Cepatlah, 1 ronde untuk menentukan pemenang. Kelihatannya kartumu bagus, ya? Takut. Aku takut. Begini saja, aku tambah 500.000 lagi.
Kalau menang, kau ambil semua. Tapi kalau kalah, posisimu akan digantikan Ahao. Dan kau, temani aku 3 hari. Kak Yun. Jangan setuju. Tentu saja kau bisa menolak, tapi... Tang Yowen, berlapang dadalah. Itu baik untukmu. Baik untukku. Baik untuk kita semua. Ternyata Kak Yun punya kartu bagus. 2 kartu king mau menakut-nakuti siapa? Aku cuma tanya, berani ikut atau tidak? Kartu ini, Tang Yowen berbuat curang. Tadi waktu kartu dibagikan, aku lihat ada as hati di dasar tumpukan kartu. Kemungkinan dia dapat as lagi kecil sekali. Dia pasti menggertakku. Ikut. Kita menang. 3 king. Meskipun bukan 3 as. Tang Yowen, mulai sekarang, jangan bikin onar di tempatku. Ambil semua uangmu dan pergi. Kak Yun, jangan senang dulu. Lihat ini, inilah keberuntungan tuan muda Tang kita. Apa artinya 3 kingmu itu? Tetap saja diinjak-injak oleh 3 as tuan muda Tang kita. Kau curang. Menangkap kecurangan butuh bukti, mana buktinya? Aku baru saja melihat, kartu paling bawah tumpukan ini adalah as hati. Tidak mungkin dia masih punya as hati di tangannya. Ternyata curang pakai alat. Lihat kan, as hati ini. As hati. Selesai. Kalah. Masa 4 sama aja nggak bisa bedain? Buta? Ya, dia pasti curang ganti kartu. Tadi kan Kak Yun yang bagi kartu, tuan muda Tang nggak sentuh sama sekali. Gimana bisa ganti? Jangan-jangan kamu mau ingkar janji, ya? Mulai hari ini, Ahao adalah manajer umum klub malam. Terima kasih atas kebaikan Kak Yun. Terus, aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Betul, aku tidak setuju. Aku mau bertaruh denganmu 1 ronde. Kamu ini siapa, sih? Kamu cuma manajer kecil, apa hakmu main denganku? Dia pacarku. Kamu mau aku menemanimu? Harus kalahkan dia dulu. Pantas saja kamu nggak mau terima aku. Ternyata cuma suka sama orang kayak gini. Kalau nggak mau main, pergi sana. Jangan buang-buang waktu. Bye. Aku lihat bagaimana kamu mati hari ini. Main kapsa, 1 ronde penentu kemenangan. Kalau aku kalah, kamu boleh lakukan apa saja padaku. Kalau kamu kalah, semua taruhan tadi batal, dan kamu pergi dari sini. Menurutmu taruhan ini adil? Jadi, kamu mau main bagaimana? Tadi kamu sentuh Ayun pakai tangan kananmu. Aku mau tambah 1 tanganmu. Tidak bisa. Setuju. Kamu gila. Setuju. Kamu gila. Kak Yun, main kapsa itu cuma mengandalkan keberuntungan, dan keberuntunganku selalu bagus. Ternyata cuma anak bawang. Maaf, aku tidak sengaja. Ini. Anak ini sengaja, ya? Ini, kartunya jadi basah. Tuanmu datang. Bagaimana kalau kita ganti set baru? Dachun, ambilkan set baru lagi. Mungkinkah Zhongyu melihat ada masalah dengan kartunya? Tidak masalah. Karena tuanmu datang sudah memeriksa, sekarang giliranku.
Langkah pertama, menggagalkan kecurangan kartu Tang Yowen. Langkah ini harus menghancurkan mentalnya. Bertele-tele sekali memeriksa kartu, mau sampai setahun. Bisakah kamu cepat sedikit? Jangan banyak tingkah. Aku sudah mempertaruhkan tanganku sendiri. Apa tidak boleh memeriksanya dengan teliti? Tang Yowen hanya memanfaatkan AHO, jadi dia tidak mungkin percaya padanya 100%. Maka, meningkatkan taruhan akan membuatnya gugup. Aku mau menaikkan taruhan. Ditambah tangan kiriku ini. Tang Yowen, kamu goyah. Tuan muda Tang, apa yang bisa Anda pertaruhkan? Saya punya uang. Saya sudah mempertaruhkan kedua tangan saya. Menurut Anda, uang saja cukup. Dia punya klub. Kalau begitu, kita pertaruhkan klub Anda. Ingin klub saya? Tangan Anda. Tidak cukup, baik. Kalau begitu, tambahkan nyawa saya. Bagaimana? AHO. Menurutmu, haruskah saya ikut? Pengecut. Bagaimana kalau kita pikirkan lagi saja? Anda mengajari saya cara bekerja. Kak Hao, belum sadar juga? Tuanmu ini tidak berani ikut. Siapa bilang saya tidak berani? Saya ikut. Saya punya 3K. 3K. Baik. Kalau begitu, mari kita buka kartu untuk menentukan pemenang. Di depan banyak orang. Tidak ada yang boleh curang. Lihat saja berapa detik lagi kau bisa bertahan. Aku tidak main lagi. Apa katamu? Kau takut. Aku takut. Nyawa murahanmu itu berapa harganya? 300, 500, atau 1000, bagaimana bisa dibandingkan dengan klubku yang tak ternilai harganya? Cepat, ada yang mau bicara. Kalau kartu ketiga dibuka, tamatlah sudah. Tang Yaowen, kau pasti tahu kalau ingkar janji di tengah jalan berarti kalah. Kau kalah. Cepat serahkan klubmu itu. Bagus sekali. Baiklah, ambil saja sana. Kalau kau bisa mengambilnya, semuanya milikmu. Kau curang. Betul. Aku memang curang. Kenapa? Mau membunuhku? Pecundang. Nak, kali ini kau beruntung. Lain kali, kau tidak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Berhenti. Berhenti. Ada apa? Minta maaf pada Kak Yun. Kau mau aku minta maaf padanya? Apa kau tidak tahu aku ini siapa? Aku tidak peduli kau siapa. Siapapun yang kalah harus minta maaf. Zhongyu, sudahlah. Tidak bisa begitu. Tang Yowen, kau curang, itu sudah cukup. Sekarang kau bahkan tidak mau minta maaf. Pria macam apa kau ini? Kalau aku tidak minta maaf, kalau begitu, aku akan menyebarkan kejadian hari ini. Putra dari salah satu 3 bos besar, Bo Hao, kalah dari manajer kecil sepertiku dan ingkar janji di depan umum. Menurutmu, apakah masih ada yang akan mengikutimu nanti?
Maaf. Sudah puas? Pergi. Kak Yu, Kamu tidak apa-apa? Biar aku saja cari orang untuk membereskan ini. Kak Yu. Kalau kamu kalah taruhan tadi, nyawamu bisa melayang. Ayah, anakmu ini tidak becus. Aku sudah pergi ke Huadu sesuai rencana, tapi tidak kusangka si Zhongyu muncul di tengah-tengah. Semuanya jadi berantakan. Bagus sekali. Kalau kamu tadi gegabah dan mempertaruhkan klub itu sampai kalah. Paman-paman di keluarga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hanya saja, karena sejak awal tidak menepati janji, lalu kenapa tidak menunggu sampai kartu dibuka baru menyesal? Aku takut kalah. Nanti keluarga Tang akan kehilangan muka. Keluarga Tang kita, memangnya punya nama baik apa? Bodoh. Apa artinya muka? Dalam dunia ini, yang terpenting adalah keuntungan. Selama uangmu banyak dan kekuatanmu besar, seburuk apapun reputasimu. Apa yang bisa orang lain lakukan padamu? Aku tahu aku salah. Sekarang petinggi Meng Jia meminta terlalu banyak. Barang kita hanya bisa melewati Huadu, agar bisa dikirim dengan biaya seminimal mungkin. Si harimau tersenyum tua itu, Fang Yonghong, biar aku yang urus. Kamu fokus saja menghadapi Fang Xiaoyun. Aku mengerti. Perintah dari Paman Fang, si Zhongyu berjasa besar bagi geng, dan jasanya harus dihargai. Dia diangkat menjadi wakil manajer umum Huadu, dengan gaji 30.000 per bulan, dan sebuah Mercedes. Mulai sekarang, dia memiliki wewenang penuh untuk memutuskan semua urusan klub, tidak perlu melapor setiap saat. Selamat, manajer Si. Zhongyu, bekerja keraslah. Paman Fang sangat menghargaimu. Dia bahkan secara khusus menyiapkan apartemen pribadi untukmu. Terima kasih, Paman Fang. Terima kasih, Kak Yun. Zhongyu pasti akan berusaha keras. Kak Yun, orangnya sudah dibawa kembali. Zhang Zihao, kamu melawan atasan, bersekongkol dengan pihak luar, dan berniat merebut posisi. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Kak Yun, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi, Kak Yun. Sekarang baru tahu salah, ya? Mana kesombonganmu saat bersekongkol dengan pihak luar dulu? Menurut peraturan geng kita, kamu pantas dihukum mati dengan 1000 sayatan, mati tercabik-cabik, untuk menegakkan aturan geng. Jangan, Kak Yun, saya benar-benar tahu saya salah. Kak Yun, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan berani lagi, Kak Yun. Zhongyu, Paman Fang punya tugas untukmu. Dia ingin kamu menyelesaikan Zhang Zihao dengan tanganmu sendiri. Kak Yu, tidak. Ayah Yu, kumohon lepaskan aku sekali ini saja. Nanti, apapun yang kakak suruh, akan kulakukan. Kenapa baru sekarang menyesal? Kumohon. Kalau dulu kamu tidak begitu, tidak menempuh jalan ini, bukankah tidak akan ada masalah? Dikasih kesempatan juga tidak berguna. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk membalas dendam padaku, si Zhongyu. Serang, si Zhongyu. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan setelah mati. Zhongyu, kami sudah menerima informasimu. Zhang Zihao mana? Sudah kami amankan. Kali ini, kamu melakukannya dengan sangat baik. Berhasil menyusup ke dalam musuh. Kedai mie di Jalan Bolan itu adalah pos rahasia kita. Untuk sementara, akan diurus oleh petugas Mano. Jika ada yang butuh bantuan, bisa cari kami di sana. Kami mendapat kabar, keluarga Tang akan menyerang Huadu lagi. Kamu sendirian, hati-hati dan jaga dirimu baik-baik. Huadu ini sebenarnya tempat macam apa, sampai dua bos besar berebut begini? Huadu itu, jalur logistik yang wajib dilewati. Maksudmu? Betul, penyelundupan. Mengerti, aku pasti akan secepatnya mendekati Fang Yonghong dan menemukan bukti kejahatannya. Maaf ya, kalian berdua. Bagaimana kalau kalian pilih yang lain? Coba lihat, ada yang bisa menandingi Shishi? Maaf sekali,
Shishi sedang ada urusan keluarga akhir-akhir ini. Dia pulang kampung, ya? Kok kudengar dia di parlemen sebelah? Uang kembali. Tapi minuman kalian sudah dibuka. Maaf ya, Kak. Hari ini biar kami yang tanggung. Kembalikan uangnya ke pelanggan. Ayo. Bisnis Huadu terus menurun. Entah Fang Yonghong akan muncul untuk menyelesaikannya atau tidak. Lain kali cari yang lebih cantik. Maaf ya, Kak. Datang lagi lain kali ya. Baik. Aku tahu. Aku akan mengurusnya. Kak Yun. Barusan Paman Fang menelepon dan bertanya. Fang Yonghong. Dalam sebulan ini, lebih dari 10 orang dari tempat kita sudah dibajak. Kalau terus begini, tidak akan ada yang datang lagi. Ayu, apa kau punya ide bagus? Mungkin, masalah ini benar-benar bisa membuat Fang Yonghong muncul. Ayu, apa kamu punya ide bagus? Tang Yowen terus-menerus merekrut orang dengan bayaran tinggi. Kalau mau menyelesaikannya, kita harus punya karyawan baru yang berkualitas. Soal karyawan baru, aku bisa mengurusnya. Masalahnya, dalam sebulan ini, kita sudah kehilangan banyak pelanggan. Kita harus membangun kembali reputasi kita dan membuat para pelanggan kembali. Kak Yun, menurutku, tempat hiburan kita sekarang ini, semuanya sama saja. Kalau mau menarik pelanggan, kita harus punya sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain. Agar mereka datang ke Huadu, pertama, mereka merasa ada yang baru. Kedua, mereka bisa bersenang-senang. Jadi, aku berpikir, bagaimana kalau kita mengadakan kontes kecantikan gadis Huadu? Jelaskan lebih detail. Misalnya, para gadis memakai baju yang cantik, tampil di panggung, lalu melalui voting, kita pilih gadis tercantik. Dan pelanggan dengan voting terbanyak bisa makan malam bersama sang juara. Dengan begitu, selama kualitas gadis-gadis kita bagus, pasti akan sangat sukses. Zhongyu, kontes kecantikan Huadu, sepenuhnya kuserahkan padamu. Aku akan segera mengurus karyawan baru di sini. Kerja yang bagus, kakak tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih, Kak Yun. Suhu hari ini agak panas. Matahari tidak terlalu menyengat. Tapi di depan mata, selalu silau. Ya, berikan kakimu sedikit padaku. Ayo, julurkan kakimu sedikit. Selamat datang di kontes kecantikan. Kontes kecantikan. Selamat datang di kontes kecantikan. Sini, sini. Di mataku, penuh dengan hasrat untuk kreasi seni. Aku berpikir, setelah pensiun nanti, apakah aku akan menjadi seorang fotografer? Merekam yang di depan, yang jauh, yang di dunia ini. Yang berwarna-warni, yang kaya dan beragam. Kakak Xiaoyu, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Kakak Xiaoyu. Si Zhongyu. Jangan pernah lupa bahwa kamu adalah seorang polisi. Siapa itu? Siapa itu? Kak Xiaoyu, aku nggak bisa tidur. Temani aku tidur, dong. Nggak tertarik, ku beri kau waktu 3 detik, keluar. Pakai bajumu. Kak Xiaoyu, kenapa namaku dicoret dari daftar audisi Huadu? Malam ini, aku akan tunjukkan betapa hebatnya aku. Yang Jun. Kak Yu. Seret orang di dalam itu keluar. Mulai hari ini, Huadu tidak menyambutnya. Kalau ketemu dia lagi, hajar dia setiap kali ketemu. Kak Yu, kau. Seret keluar. Siap. Ayo. Bagaimana dia bisa masuk? Dengar nggak, sih? Dia lebih tangguh dan cerdas dari yang Anda kira. Rekaman suaranya ada di sini. Kak Yun, dia sama sekali tidak memberi Anda muka. Kulitnya halus, terlihat seperti anak kemarin sore, tapi tulangnya cukup keras. Xiao Li, kau sudah bekerja keras, hitunglah. Terima kasih, Kak Yun. Pria yang pernah kutemui, ada 1000 kalau tidak 800. Tapi yang tidak terpengaruh seperti dia, ini pertama kalinya aku lihat. Menurutmu ada masalah apa? Saat dia bicara padaku, ku beri kau waktu 3 detik, keluar. Rasanya seperti seorang inspektur polisi sedang memarahiku. Saat dia bicara padaku,
Rasanya seperti seorang inspektur polisi sedang memarahiku. Rasanya aneh. Soal malam ini, aku harap kamu simpan rapat-rapat. Tenang saja, Kak Yun, mulutku rapat kok, termasuk Tuanmu datang. Tuanmu datang, mana mungkin, aku kan tidak kenal dia. Ada yang menjebakku, Kak Yun, pasti ada yang menjebakku. Aku setia padamu, Kak Yun. Xiao Li, kamu yang paling lama bersamaku. Tapi sekarang kamu bekerja untuk keluarga Tang. Kak Yun. Zhong Yu, inilah akibatnya jika mengkhianatiku. Aku tidak ingin melihatmu menjadi korban peluruku. Selamat datang, hadirin sekalian, di kontes kecantikan Huadu kami. Selanjutnya, mari kita sambut 6 kontestan cantik kita. Setiap tamu memegang satu set kartu remi. Dari 2 sampai as, masing-masing mewakili 20.000 sampai 140.000. Sedangkan joker besar dan joker kecil, masing-masing mewakili 200.000. Jumlah suara untuk satu kontestan dapat diakumulasikan. Selain itu, tamu dengan suara terbanyak akan berkesempatan makan malam bersama Miss Huadu malam ini. Sekaligus membuka fitur tersembunyi. Baiklah, selanjutnya, mari kita sambut kontestan nomor 1. Dia dijuluki, cinta pertamamu, Nona Xiameng. Halo semuanya, saya Xiameng, kontestan nomor 1. Selanjutnya, saya akan membawakan lagu Yilian Yumeng. Di acara sepenting ini, di mana Fang Yonghong berada ya? Saudara Fang. Saudara Fang, anak buahmu memang banyak yang berbakat, ya? Hanya dengan selembar kartu remi, sudah membangkitkan nafsu para konglomerat untuk menaklukkan. Itu berarti anak ini lumayan juga, kan? Saudara Fang, nanti kita ngobrol lagi. Aku mau ikut berinteraksi dulu. Terima kasih, kakak-kakak. Aku Xiameng, nomor 1. Kalau suka aku, tolong banyak-banyak vote ya. Zhong Yu, kerjamu bagus sekali. Kali ini, Huadu benar-benar jadi terkenal. Ini juga berkat dukungan Kak Yun. Baiklah, giliranmu naik panggung. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sekarang, jumlah suara sudah dihitung. Pemenang kontes kecantikan kita malam ini adalah Nona Xiameng. 700.000 suara. Dan pendukung utamanya adalah Tuan Song, putra ketiga dari keluarga Song dari Pulau Lama. Jumlah suaranya 300.000. Selanjutnya, mari kita sambut pemenang kita untuk naik panggung. Xiameng, itu kamu. Benar-benar kamu. Saudara ini. Jangan-jangan, Anda kenal Nona Xiameng ini? Tentu saja aku kenal. Dia istriku. Tang Youwen, terus saja bikin onar. Usahakan sampai Fang Yonghong juga keluar. 5 tahun lalu, dia meninggalkan suami dan anaknya. Ternyata dia malah jadi wanita penghibur di sini. Apa katamu? Maksudmu, Nona Xiameng, juara kontes kecantikan Huadu kita yang terhormat, bukan hanya tidak perawan, tapi juga punya anak denganmu. Jangan bicara sembarangan. Ini benar sekali. Meskipun dia jadi abu, aku tetap mengenalinya. Mama, apa Mama tidak menginginkanku lagi? Omong kosong, aku sama sekali tidak mengenal kalian. Xiameng, kau sungguh kejam. Dulu kau bilang mau kerja di kota. Kau membawa semua tabungan kami ke kota. Sejak itu, kau tidak peduli lagi padaku dan anak kita. Tidak peduli lagi padaku dan anak kita. Kau tahu betapa menderitanya kami di desa selama bertahun-tahun ini? Betapa menderitanya kami di desa? Kau bohong. Apa kau punya bukti? Bukti? Ini buktinya. Ini adalah surat nikah kami dari negara kami. Persiapannya cukup lengkap. Tuan, lihatlah. Apakah orang di sini dia? Benar juga. Dulu, dia masih bernama Chen Xiufen. Kau pikir dengan mengganti nama, aku tidak akan bisa menemukanmu? Sebenarnya ada apa ini? Aku sudah menghabiskan lebih dari 100.000 untuk Nona Xiameng kita. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Bukankah kau harus memberi penjelasan kepada semua penonton di sini? Bukankah ini namanya menipu orang jujur? Bukankah ini namanya mempermainkan kami seperti orang bodoh? Tuanmu datang. Apakah bukti ini asli atau palsu? Itu masih belum diketahui.
Kontes kecantikan kita sudah diiklankan selama sebulan. Foto Nona Xia Meng sudah tersebar di mana-mana. Bukti ini mungkin palsu. Kau bilang palsu, ya palsu. Mana buktinya? Karena kau bilang kau suamiku. Baiklah, aku punya tanda lahir di tubuhku. Katakan, di mana letaknya? Cih, siapa yang tidak bisa memalsukan? Nggak bisa ngomong, kan? Masih berani ngaku suami gue. Aku. Berani bikin onar di Huaduku. 10 nyawa pun nggak cukup buat kamu bayar. Pantat. Orang. Siapa bilang aku nggak tahu? Tanda lahirnya ada di pantatnya. Gawat, kalau diperiksa tanda lahirnya di depan umum, juara kontes ini benar-benar jadi wanita nakal. Ngomongnya detail banget. Mana mungkin ini bohong? Juara kontes kecantikan Huadu ternyata cuma pelacur. Kontes kecantikan kalian ini masih punya muka buat dilanjutin nggak? Kembalikan uangnya, tutup aja, ini nggak boleh hancur di tanganku. Kalau tidak, meskipun Paman Fang Yonghong muncul, aku nggak akan bisa dapat perhatiannya. Kembalikan uangnya. Tuanmu datang. Aku sama sekali nggak punya tanda lahir. Kata-kata tadi cuma buat mancing kalian. Gadis bodoh, cara seperti ini nggak mempan buat orang nggak tahu malu. Dasar nggak punya hati. Tanda lahirnya jelas-jelas ada di pantatmu. Kamu berani bilang nggak ada. Aku akan sobek bajunya sekarang juga biar kalian lihat. Cari mati, untuk masalah hari ini, Huadu pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Bukan giliranmu untuk berbuat semena-mena di sini. Hei, hei, hei. Kenapa? Takut nggak berani lepas baju? Lepas. Paling-paling, lepas aja biar mereka lihat. Kita juga nggak bohong. Kak Yun, nggak boleh lepas. Kalau ada tanda lahir, dia akan jadi wanita jalang. Kalau nggak ada tanda lahir, tubuhnya sudah dilihat orang, nggak akan ada yang mau lagi. Tunggu. Tunggu. Boleh lihat, tapi penawar tertinggi yang dapat. Juara kontes kecantikan hanya bisa dilihat oleh satu orang. Sekarang masih mikirin uang, mata duitan banget kamu. Menurutku, kalau Paman Fang ada di sini, dia pasti setuju dengan caraku ini. Mau pakai Fang Yonghong untuk menekanku? Salah perhitungan. Aku tambah 500.000 lagi. Hari ini Xia Meng ini sudah pasti jadi milikku. Tuan Muda Song, mau ikut meramaikan? Karena Tuan Muda Tang ingin melihat, aku akan memberinya bantuan. Sepertinya keluarga Tang sudah menyusup ke berbagai kekuatan, mereka pasti ingin menelan Fang Yonghong. Dengar itu, kamu masih tidak mau muncul? Sekarang aku dalam posisi sulit. Tidak apa-apa, aku yakin Paman Fang pasti akan bertindak. Huo tua, uangnya aku yang bayar. Kamu harus melihatnya dengan saksama. Jika ada tanda lahir, berarti si Zhongyu tidak bisa diandalkan. Jika tidak ada tanda lahir, jangan sentuh dulu juara kontes kecantikan itu. Aku punya rencana lain. Cepatlah, aku sudah tidak sabar ingin berduaan dengan juara kontes kecantikan kita. Rubah tua ini mau bersembunyi sampai kapan? Aku yang bayar. 1,8 juta. Bagaimana keluarga Huo bisa bekerja sama dengan keluarga Fang? Saya tawar 1,8 juta. Ternyata Bos Huo sudah turun tangan. Siapa lagi yang berani menawar? Sepertinya keluarga Huo dan keluarga Fang benar-benar akan bekerja sama. Paman Huo, apa Paman harus ikut campur dalam keramaian ini? Kenapa? Saya tidak boleh ikut meramaikan? Anak muda, bagus. Karena Paman Huo tertarik, silakan saja. Nona kecil, ayo pergi. Paman Fang, semua data si Zhongyu sudah diperiksa dengan jelas. Semuanya barusan sudah diperiksa. Tidak ada tanda lahir.
Kontes kecantikan yang bagus, kau hancurkan seperti ini, kau pantas mati. Bukan saya, dia. Diam kau sampah. Nak, kau tidak akan selalu seberuntung ini. Kita bertemu lagi nanti. Tuan Muda Tang, saya tunggu. Para hadirin, maafkan saya, barusan ada sedikit insiden kecil. Hari ini, setiap meja akan mendapatkan sebotol anggur gratis. Anggap saja ini kompensasi dari Huadu. Baik. Zhongyu. Kerja bagus. Ini sudah tugas saya. Kak Yu, terima kasih. Kak Yun, Kak Yu. Paman Fang meminta kalian berdua datang sebentar. Setelah sibuk sekian lama, akhirnya saya akan bertemu dengan bosnya. Ayah angkat. Zhongyu sudah datang. Sini duduk di sampingku. Cepat duduk sana. Ini, Paman Fang. Ini tidak sesuai aturan, kan? Hari ini kamu membuat Huadu bangga. Itulah aturannya. Paman Fang menyuruhmu duduk, jadi duduklah. Cepat. Baik. Kemampuan Zhongyu sudah terbukti. Mulai hari ini, dia naik jabatan jadi manajer umum, bersama Xiao Yun mengelola Huadu. Terima kasih atas bimbingan Paman Fang. Zhongyu pasti akan berusaha sekuat tenaga, menjadikan Huadu klub malam nomor 1. Paman Fang. Sekarang keluarga Tang sudah terang-terangan menyerang kita. Kita bisa memanfaatkan si Zhongyu untuk melawan keluarga Tang. Beri uang, beri kekuasaan, beri wanita. Kalau sudah matang, langsung saja cincang dan buang ke laut. Duduk, duduk, duduk. Betul. Oh ya, biar ku perkenalkan. Ini dari perusahaan kargo, Manajer Lee. Bos Si, mohon bimbingannya nanti. Manajer Lee, Anda terlalu baik. Ku dengar, kalian berdua berasal dari desa yang sama. Kalau begitu, kalian harus lebih akrab lagi. Bos Si juga dari desa nelayan kecil ya? Kenapa saya belum pernah dengar tentang Anda? Saya, sejak kecil ikut ayah saya ke kota. Jadi wajar kalau Manajer Lee belum pernah dengar tentang saya. Tapi, di desa nelayan kami, tidak ada yang bermarga Si. Apakah ini ujian atau sudah terbongkar? Ayahku itu menantu yang tinggal di rumah istri, jadi ikut nama keluarga ibuku. Kakak ini. Apa kakak sedang mendata penduduk? Tidak, ayo minum, ku bantu tuangkan. Zhongyu, aku sudah siapkan hadiah untukmu. Biarkan Xiao Yun mengantarmu melihatnya. Ada di lantai 3 Huadu. Paman Fang, ini. Sudah sepantasnya, pergilah. Terima kasih banyak, Paman Fang. Aku juga tidak tahu kejutan apa yang disiapkan ayah angkat untukmu. Aku juga penasaran. Kak Zhongyu. Kak Yun. Ayah angkat memang murah hati, bahkan juara kontes kecantikan pun rela diberikan. Kak Yun. Istirahatlah lebih awal, Kak Yun. Apa kekuranganku dibanding Kak Yun? Kak Yun. Kenapa tidak menghabiskan waktu lebih lama dengan juara kontes kecantikanmu? Aku tidak suka tipe seperti itu. Benarkah? Aku terlalu banyak minum, badanku tidak enak. Datanglah ke kamarku dan pijat aku.
Teknikmu bagus. Kak Yun, aku. Kenapa kamu, Siameng? Kak Yun mana? Kak Yun sudah pergi sejak semalam. Dia bilang kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Jadi dia memintaku untuk mengajakmu bersantai. Oh, ternyata cuma mimpi. Terlalu nyata. Kurasa aku tidak akan pergi. Kamu dan Kak Yun, apa kalian? Jangan bicara sembarangan. Kak, jangan salahkan aku kalau aku banyak bicara. Aku dengar. Kak Yun itu wanitanya Paman Fang. Bukankah informasinya bilang Fang Xiaoyun itu putri angkat Fang Yonghong? Jika Kak Yun benar-benar wanita Fang Yonghong, dan semua hal yang kulakukan tanpa sengaja di masa lalu diketahui Fang Yonghong, bukankah nyawaku akan tamat? Kak Yu, aku sudah memesan tempat di Pavilion Dawang, dan itu tidak murah. Kalau begitu, cepat pergi, cepat kembali. Halo, Kak Yu, ada tugas. Paman Fang bilang mau menangkap mata-mata. Apa? Paman Fang, si Zhongyu sedang dalam perjalanan. Ayah, angkat. Ada apa? Kenapa harus memanggil Zhongyu kemari? Kakak Yu, kamu baru saja membuat prestasi besar di kontes kecantikan Huadu. Paman Fang memanggilmu kali ini, pasti untuk mempromosikanmu, kan? Mana mungkin? Zhongyu, terlambat datang. Maaf, Paman Fang, jalanan agak macet. Kamu tahu siapa ini? Buka dan lihat sendiri. Mano. Ini Mano, pemilik warung mie yang sering kamu datangi. Kaget, ya? Paman Fang, apa dia sudah menyinggungmu? Dia polisi. Memang polisi, dan jago berkelahi. Untuk menangkapnya, aku kehilangan belasan anak buah. Apa? Menir si, kami bilang, dia polisi, seorang inspektor. Paham? Tenang, tenang. Kamu tahu ini? Aku tidak tahu. Anak ini, tulangnya keras sekali. Kami memukulinya 2 hari 2 malam, tapi dia tidak mau bilang siapa kontak penghubungnya. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya kami semua sudah tahu, hanya saja ingin memastikan lagi. Kami menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi ini. Mau lihat? Data para penjahat ini harus diingat baik-baik. Zhongyu. Kamu tahu siapa mata-mata di Huadu kita? Kamu tahu siapa mata-mata di Huadu kita? Aku tidak tahu. Tapi aku pasti akan menemukannya. Kalau kamu menemukannya, itu berarti kamu adalah orang kita, kan? Tentu saja, Paman Fang. Orang kita harus ikut berlumuran darah. Bisnis kita ini tidak hanya harus kejam, tapi juga harus berani dan teliti. Kalau tidak, saat polisi sudah di dekat kita, kita tidak akan tahu bagaimana kita mati. Mata-mata ini, kamu yang bereskan dia. Paman Fang, aku belum pernah membunuh orang. Aku tidak berani.
Semua ada yang pertama, membunuh orang, setelah melakukannya, akan baik-baik saja. Mulai sekarang, urusan logistik ini akan kuserahkan padamu. Zhongyu, cepat berterima kasih pada Paman Fang. Terima kasih, Paman Fang. Zhongyu, ku dengar hubunganmu dengan Ayun cukup baik, ya? Paman Fang. Jangan tegang, aku tahu orang-orang di luar sana membicarakan hubunganku dengan Ayun. Dia itu putri kakak sulungku, putri angkatku. Aku dibesarkan oleh ayah angkatku sejak kecil, aku ini putrinya sendiri. Zhongyu, aku sudah bicara dengan Ayun. Bulan depan kita akan atur pertunangan kalian. Untuk mas kawin, aku akan memberimu 10% saham Huadu. Paman Fang. Ini terlalu berharga. Ayun adalah putri yang paling kusayangi. Asal dia bahagia, itu lebih penting dari apapun. Jangan kecewakan Ayun. Terima kasih, ayah angkat. Baiklah, kalian pergilah. Kalau begitu kami pergi dulu. Ayo, ayo. Paman Fang, anak ini punya hubungan yang tidak jelas dengan inspektur polisi. Kau pikir aku ceroboh? Tidak berani. Posisi ini memang sengaja kusiapkan untuknya, untuk menghadapi keluarga Tang. Aku masih butuh pisau tajam ini. Kamu gila, lihat baik-baik, ini aku. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Fang Yonghong si harimau tersenyum. Anak buahnya yang paling cakap. Manajer umum Huadu. Si Zhongyu, yang di dunia bawah dikenal sebagai kakak Yu. Manajer Si, ya? Kau belakangan ini mengelola perusahaan logistik Fang Yonghong dengan sangat lancar. Ya, beberapa kali transaksi tidak ada informasinya. Kakak, Inspektur Ma baru saja terbongkar. Sekarang kau menyuruhku memberitahu organisasi, apa kau ingin aku mati lebih cepat? Inspektur Ma sudah diselamatkan? Mano sudah aman. Tapi kenapa? Setelah dia bertemu denganmu beberapa kali, dia mengalami masalah? Apa maksudmu? Kau mencurigaiku? Aku hanya menyatakan fakta. Aku ini polisi yang menyamar, mempertaruhkan nyawa. Setiap bangun tidur, aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi. Kau malah mencurigaiku sebagai polisi yang menyamar? Maaf, aku terlalu tegang. Belakangan ini, informasi di tim kami diretas. Datamu pernah diakses. Manajer Si juga dari desa nelayan kecil, ya? Kami menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi ini. Kau tahu siapa polisi yang menyamar di Huadu kita? Situasimu sekarang terlalu berbahaya. Tarik diri saja. Situasimu sekarang terlalu berbahaya. Mundur saja. Menurutku masih ada kesempatan dalam masalah ini. Aku hampir yakin identitasku terbongkar. Tapi Fang Yonghong belum bertindak karena keluarga Tang sangat menginginkan Huadu. Dia ingin aku jadi tamengnya. Tunggu kabarku. Kau terjebak di tengah-tengah. Pasti mati. Saya Inspektur Si Zhongyu. Keluarga Tang ini semakin brutal saja. Zhongyu, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah angkat menunggumu di kantorku. Ayo. Baik. Ayah angkat. Paman Fang, Zhongyu, Ayun, duduklah di sampingku. Duduklah di samping ayah angkat. Cepat. Zhongyu. Sudah lebih dari setengah bulan keluarga Tang menyatakan perang pada kita. Jasamu sudah kulihat semua. Tentu saja, semua berkat dia. Ayun adalah putrimu. Kalau begitu, aku adalah menantumu. Ini semua sudah tugasku.
Keluarga Tang tidak akan bisa bertahan lama lagi. Maksudmu? Kami sudah menemukan gudang keluarga Tang. Begitu semua barang ini kita rebut, keluarga Tang pasti akan sangat terpukul. Akhirnya bisa bertindak. Begitu semua barang itu kita rebut, keluarga Tang pasti akan terpukul telak. Pada saat itu, bukankah kita yang akan pegang kendali? Zhong Yu, masalah ini, aku serahkan padamu. Punya kepercayaan diri. Tenang saja, aku pasti akan bereskan keluarga Tang. Aku minum untukmu. Ayah, sesuai perintah ayah, anak buah di gudang sudah mundur setelah bertarung setengah jam dengan keluarga Fang. Umpan sudah dimakan. Bawa orang untuk menguasai Fang Yonghong. Rebut Huadu. Kak Yu, kali ini benar-benar kemenangan besar. Kargo ini cukup untuk menjatuhkan keluarga Tang. Kak Yu, semuanya dibawa pergi? Bawa semuanya. Baik, aku keluar sebentar. Suruh anak buah masuk dan bantu angkut. Kak Yu. Kenapa ada polisi datang? Kak Yu, cepat angkut. Sudah terlambat. Tapi ini. Panggil semua saudara, ayo. Kapten, ini 100 kilogram. Cukup untuk menghabisi keluarga Tang 10 kali. Cepat, angkut dan segel. Baik. Tunggu sebentar. Kita tertipu. Gawat, Zhong Yu dalam bahaya. Selamat malam, manajer Si. Kak Yun mana? Di kantor. Banyak sekali wajah baru. Apa Paman Fang mau menghabisiku? Orang baru ya? Kelihatannya asing. Kami baru saja diatur oleh manajer Li. Tunggu aku di sini. Tang Youwen, kenapa kau ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Menurutmu kenapa aku ada di sini? Memangnya aku harusnya di mana? Bodohnya menunggu di gudang untuk disergap kalian semua? Lihatlah. Paman Fang. Bukan kamu yang paling jagoan, ya? Bukankah sudah kubilang, Zhao Hiyun, kamu masih berani bertunangan dengannya? Apa kamu pikir aku ini terbuat dari lumpur? Kali ini aku benar-benar terjebak. Barang di gudang itu mungkin juga palsu. Bagaimana caranya aku bisa lolos? Hari ini adalah hari kehancuran Huadu kalian. Tang Youwen, apa kamu tahu kenapa Kak Yun selalu sangat membencimu? Kamu tahu? Dia sudah jadi wanitaku, mana ada yang tidak dia ceritakan padaku? Cari mati, bilang, kalau tidak, kubunuh kamu. Kalau begitu, dengarkan sendiri. Kak Yun, Tang Youwen itu, kenapa kamu tidak bersamanya? Tang Youwen, dia punya kelainan bawaan, kecil dan cacat. Tuan dan Nyonya Tang juga dibohongi olehnya. Percaya bahwa putranya bisa meneruskan garis keturunan, padahal dia benar-benar tidak berguna. Sekecil apa sih, kecil, itu? Sekecil apa, lemah, itu? Kejar dia, habisi dia. Aku tidak mau dia hidup. Siapa yang membunuh si Zhong Yu, aku akan memberinya 500.000. Bunuh dia. Hajar dia sampai mati. Cepat lari. Kejar.
Cepat naik mobil, cepat. Jangan lari, berhenti. Si Zhongyu. Akhirnya kita berhasil lolos dari pengejar. Bagaimana keadaan Ayu? Kak Yu terluka parah, dia pingsan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kak Yu, kau sudah sadar? Bagaimana situasinya sekarang? Go Hao kali ini sudah bersiap-siap. Dalam semalam, semua tempat ayah angkat disapu bersih. Malam ini, kita mengalami kerugian besar. Kak Yu, yang paling penting sekarang adalah mencari rumah sakit untuk mengobatimu. Oke, aku tahu rumah sakit yang benar-benar aman. Kita ke rumah sakit. Tidak, jangan ke rumah sakit. Dengarkan aku. Yang paling penting sekarang adalah kembali dan menyerang. Menyerang balik? Yang paling penting sekarang adalah kembali dan menyerang. Menyerang balik? Betul, mengingat permusuhan antara aku dan Tang Youwen, dia tidak akan melepaskanku. Karena dia sudah mengirim pengejar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan begitu, bagian dalam mereka pasti kosong. Selama kita bisa kembali dan menyelamatkan Paman Fang, kita belum kalah. Tapi, apa kamu tahu di mana Paman Fang berada? Di kantor Paman Fang, kita langsung pergi menyelamatkan Paman Fang sekarang. Oke, kita akan menyerang balik sekarang. Ayun, aku akan turun di sini. Nanti kalian berdua langsung masuk dengan mobil untuk menarik perhatian penjaga, agar aku bisa menyusup. Ayu, hati-hati. Oke, hati-hati, Kak Yu. Berhenti, berhenti. Cepat telepon bos. Ada yang masuk. Kau ajak mereka keluar dan lihat. Kau diam saja. Diam. Paman Fang. Tolong aku. Paman Fang, di sini bahaya, ayo cepat pergi. Paman Fang. Paman Fang, bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Zhongyu, aku sudah tidak kuat. Semua perusahaan atas namaku akan kuberikan padamu, asalkan kau baik pada Xiao Yun. Cepat cari Xiao Yun, pisau ini, bawalah untuk membela diri. Paman Fang. Tenang saja, aku pasti akan menjaga Xiao Yun dengan baik. Paman Fang. Paman Fang. Cepat cari Xiao Yun, pisau ini, bawalah untuk membela diri. Rubah tua ini mau menjebakku. Kau tahu, di Huadu kita ini, siapa yang jadi mata-mata? Menierli juga berasal dari desa nelayan kecil.
Fang Yonghong. Kau benar-benar tahu identitas asliku. Kau ingin aku maju berperang untukmu, menyingkirkan keluarga Tang, lalu setelah itu kau akan membuangku begitu saja. Kau sama sekali tidak berniat membiarkanku hidup sampai sebulan lagi untuk menikah, kan? Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah angkat. Kenapa kau? Kak Yu. Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah angkat. Kenapa, Kak Yu? Jangan menakutiku. Ayah angkat. Kenapa? Ayah angkat. Ayu, ada apa ini? Ayun. Maafkan aku datang terlambat, Paman Fang dia. Ayu, jangan. Kak Yu. Aku tidak mau kamu mati, Ayu. Ke rumah sakit, cepat. Oke, aku akan menyetir. Sudah sadar. Kali ini kamu beruntung. Dokter, terima kasih. Kun. Jangan bergerak. Aku akan memeriksamu. Sakit tidak di sini. Gudang itu penuh dengan tepung biasa. Sekarang, keluarga Tan pada dasarnya telah mengambil alih kekuasaan Fang Yonghong. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Pelan-pelan. Manajer Li mana? Dia di mana? Mati. Keluarga Tan menyerbu Huadu. Manajer Li tewas di tempat. Siapa yang membunuh Fang Yonghong? Orang-orang Tang yang melakukannya. Dia sudah tahu aku adalah agen rahasia. Tapi dokumen itu sudah kubakar. Seharusnya tidak ada yang tahu sekarang. Ada yang bisa kubantu? Tidak ada yang lain. Terima kasih, dokter. Pemulihanmu bagus. Istirahatlah yang baik. Situasi sekarang, bagaimana kita akan melanjutkannya? Ayu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maaf ya. Jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Xiao Yun, kita berdua masih terluka. Xiao Yun, nanti saja kalau lukanya sudah sembuh. Sakit. Xiao Yun, bagaimana situasinya sekarang? Setelah ayah angkat meninggal, sebagian besar anak buahnya memilih untuk berkhianat. Atau memihak keluarga Tang, dan aku. Hanya punya kalian sekarang. Oh ya, aku masih punya ini. Tang Youwen telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadapmu. Ambil uang ini, dan pergilah jauh. Aku tidak akan pergi. Aku akan menghadapinya bersamamu. Tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ada 3 bos besar. Setelah pertempuran ini, meskipun keluarga Tang menang besar, mereka juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pada saat yang sama, mereka harus mencurahkan energi untuk mengelola bisnis keluarga Fang. Jadi, sekarang adalah saat keluarga Tang terkuat sekaligus terlemah. Jika aku adalah Huo Jingliang, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, setelah keluarga Tang mencerna semuanya, yang berikutnya mati adalah dia. Maksudmu? Kita memihak Huo Jingliang. Ini adalah kunci pembuka pintu. Jika berjalan lancar, keluarga Huo akan menjadi senjata terbaik untuk melawan keluarga Tang. Aset-aset ini bisa saya ambil. Dan saya bisa menjamin keselamatan kalian. Tapi, bagaimana dengan Huadu yang paling penting itu? Bos Huo, meskipun Huadu sudah direbut paksa oleh keluarga Tang, tapi saham saya dan Xiao Yun kalau digabung ada 50%. Asal Anda bisa memberi kami kesempatan bersaing secara adil, kami pasti bisa membantu Anda mengambil alih Huadu. Maaf, Tuan Tang. Bos Huo sedang bicara. Minggir. Kalian berani sekali menerobos masuk.
Apa kalian pikir bisa menguasai segalanya? Menguasai segalanya? Tidak juga. Tapi, tatanan 3 bos besar ini memang sudah saatnya berubah. Mulai hari ini, kursi nomor 1 seharusnya milik keluarga Tang. Bos Huo, serahkan orangnya. Jangan sampai kita semua tidak senang. Anda serahkan orangnya, keluarga Tang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tang Youwen, kau ini siapa? Berani bicara begitu pada Bos Huo? Kenapa? Baru saja menelan aset keluarga Fang masih belum cukup, masih mau bertarung lagi. Apa keluarga Tang punya modal untuk itu? Hati-hati nanti kekenyangan sampai mati. Kau. Lupa apa yang kubilang padamu? Tahan amarahmu. Huo tua, kau yakin tidak mau menyerahkan orangnya? Kenapa saya harus menyerahkan orangnya? Kenapa aku harus menyerahkan mereka? Jong Yu dan Xiao Yun. Sekarang mereka anak angkatku. Mereka pegang separuh saham Huadu. Kalau aku, Huo Jingliang, menyerahkan mereka begitu saja, bagaimana aku bisa bertahan di Shenzhen nanti? Kau berani mengincar Huadu. Kenapa? Aku, Huo Jingliang, tidak boleh mengincar tempat ini. Belum saatnya keluarga Tang menguasai semuanya. Dasar orang tua, kau cari mati. Mari bicara. Baik, mari bicara. Tapi, panggil Tuan Ketiga Wu, biarkan beliau yang jadi penengah. Tuan Ketiga Wu. Tuan Ketiga Wu, bukankah dia sudah pensiun bertahun-tahun? Beliau sangat dihormati. Kalau beliau yang turun tangan, semua pasti setuju. Keluarga Huo dan Tang hampir saja bertarung, kenapa tiba-tiba muncul Tuan Ketiga Wu? Baik, 3 hari lagi, Tuan Ketiga Wu akan turun tangan untuk memutuskan kepemilikan Huadu. Ayo pergi. Ya Owen. Kali ini, kau harus merebut Huadu. Hanya dengan menyelesaikan ini, kau bisa dihormati. Baru aku bisa menyerahkan aset keluarga Tang ke tanganmu. Ayah, tenang saja. Huadu yang kecil itu akan kuambil dalam sekejap. Sudah dulu, aku ada pesta malam ini. Semuanya sudah berkumpul. Karena masing-masing punya pendapat dan tidak bisa sepakat, maka kita ikuti saja aturan lama, Erpo Yun Kue untuk menentukan pemenangnya. Pemenang, ambil semua. Yang kalah, enyah saja. Erpo Yun Kue, belum pernah dengar. Itu aturan lama. Hanya dipakai saat memperebutkan posisi bos besar. Dulu aku juga melewati ini. Yang melewati tantangan ini, kalau tidak mati ya luka parah. Huo Jingliang, kau yakin mau melakukan ini? Kenapa? Tidak berani? Takut anakmu mati konyol? Kak Yu, kedengarannya berbahaya sekali. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Tidak ada jalan mundur. Aku harus membalaskan dendam Paman Fang. Dan lagi, Huadu tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Zong Yu, kalau memang tidak bisa, jangan memaksakan diri. Tenang saja, aku tahu batasanku. Tantangan pertama, tantangan langit. Heidi Lao Yue.
naik wajan minyak panas. Ronde pertama, ronde langit, Heidi Laoyue. Benda ini adalah cincin Bos Fang, juga mewakili Huadu. Peserta harus mengambil cincin itu dari wajan berisi minyak mendidih. Mengambil cincin itu. Tuan ketiga, minyak di wajan ini sangat panas. Jika seluruh lengan masuk, itu akan hancur. Bukankah ini membunuh orang? Tenang, dulu, Bos Fang juga melewati tantangan ini saat menjabat. Jika kalian berdua ingin mundur, sekarang masih ada waktu. Tidak mundur. Kalau begitu, pertandingan kita akan segera dimulai. Siapa di antara kalian berdua yang mau duluan? Aku. Tunggu. Ada aturan dalam pertandingan. Tuan Muda Tang Perkasa. Tuan Muda Tang hebat. Tuan Muda Tang Perkasa. Tuan Muda Tang hebat. Bagus, dia punya kegarangan seperti aku dulu. Tang Yaowen lolos. Selanjutnya, Si Zongyu, giliranmu. Kenapa? Takut? Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Kalau memang tidak sanggup, menyerah saja. Tadi kau bukan main bicaranya, sekarang kenapa jadi bisu? Tuan Muda Tang, rasanya memasukkan tangan ke wajan minyak panas, tidak enak, kan? Kalau ciut, menyerah saja dengan patuh. Aku hanya merasa, orang pintar bekerja, tidak perlu sampai menderita begitu. Ambil dulu baru bicara. Kak Yu ini sedang apa? Trik yang bagus. Anak muda yang hebat. Si Zongyu, lolos. Cuma akal-akalan kecil saja. Kau curang. Tang Yaowen, mata anjingmu yang mana yang melihat kecurangan? Kalau kau bodoh, jangan salahkan orang lain yang pintar. Suhu tinggi bisa mengurangi kepadatan minyak, dan putaran bisa menambah daya apung cincin. Tuan Muda Tang, apa kau tidak belajar fisika SMP? Sudah, jangan mempermalukan diri sendiri. Kak Yu, tanganmu sakit tidak? Luka kecil. Tidak sebanding dengan Tuan Muda Tang, sepertinya seluruh lengannya akan lumpuh, ya? Kau. Tenang. Sekarang kita mulai tantangan kedua. Pijing Zhanji. Tantangan kedua ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Setelah dimulai, tidak boleh berhenti. Tang Yaowen, Si Zongyu, saya konfirmasi lagi. Kalian berdua apakah akan melanjutkan tantangan? Lanjut. Tidak mundur. Naikkan kursi Direktur Huadu. Kamu tidak akan sanggup. Yang tidak akan sanggup itu kamu. Kursi Direktur Huadu, hanya pemenang yang boleh mendudukinya. Si Zongyu, Tang Yaowen, saya tanya lagi, apa kalian mau melanjutkan pertarungan ini? Babak ini sepertinya tidak mudah. Mungkin ada bahaya kematian. Kak Yu, sebaiknya kamu pikirkan lagi. Aku dan Tang Yaowen adalah musuh bebuyutan. Kecuali dia mati atau aku mati,
Kalau tidak, saat ini, tidak mungkin mundur selangkah pun. Si Zhongyu, kamu pasti kalah. Baiklah, semua penanggung jawab Huadu, termasuk semua saudara, kalian masing-masing pukul mereka 5 kali. Yang hidup berdiri, yang mati tergeletak. Apa kalian ada keberatan? Tidak ada keberatan. Baiklah, pertarungan dimulai. Si Zhongyu, tunggu saja. Begitu Huadu jadi milikku, aku pasti akan menghabisimu. Yang akan kalah itu kamu. Dari Heidi Laoy tadi sudah kelihatan, aku mengandalkan kecerdasan, sedangkan kamu cuma punya kekuatan kasar. Terus kenapa aku memang pakai kekuatan kasar? Aku pasti menang, tunggu saja. Kamu tamat. Begitu ayahku memukul dengan tongkat ini, kamu pasti mati. Mending kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Ayah, pukul sekuatnya, dia nggak akan tahan. Zhongyu, kamu masih kuat? Bos Huo, pukul lebih keras lagi, Tang Youwen sudah hampir kok. Shi Zhongyu. Begitu tongkat ini kupukulkan, kamu pasti mati. Cepat minta ampun. Kamu khawatir sama anakmu, ya? Ayo, aku nggak takut. Kau cari mati. Ayo. Hentikan. Pertandingan belum ada pemenangnya. Tidak boleh ikut campur. Ya Owen. Ya Owen. Saya umumkan. Si Zhongyu pemenangnya. Ya Owen, minggir. Mulai hari ini, Huadu adalah milikku, Huo Jingliang. Aku tidak terima. Ya Owen. Sudah waktunya berubah. Tuanmu datang. Penyakit Bos Hao sudah stadium akhir. Aku khawatir usianya tidak akan lama lagi. Apa yang kau katakan? Ayahku sudah sakit separah ini, kau baru memberitahuku sekarang. Bos Hao berpesan, jangan memberitahumu. Tuanmu datang, yang terpenting sekarang adalah merahasiakan berita ini.
Jika bawahan tahu bos Hao sakit parah, keluarga Tang bisa kacau. Rahasiakan berita ini. Keluarga Tang tidak boleh kacau. Kau jaga di sini 24 jam. Jika ayahku kenapa-kenapa, kau juga akan mati. Baik. Ayah. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Zhongyu, kali ini, berkat kamu. Nanti kalau lukamu sudah sembuh, Huadu akan tetap kamu yang urus. Selain itu, villa di Repulse B ini jadi milikmu. Terima kasih atas bimbingan Bos Huo. Xiaoyun, Paman Fang sudah tiada. Aku tahu kamu sedih. Untungnya, Huadu masih di tangan kita. Sekarang, yang terpenting adalah bisnis penyelundupan tidak boleh berhenti. Nanti kalau kekuatan kita sudah besar, kita akan menelan keluarga Tang. Lalu membalaskan dendam Paman Fang. Saya mengerti. Besok malam, mereka akan datang untuk transaksi. Saya akan mengantar Anda. Bagus. Berapa banyak barang yang mereka bawa? 200 kati. Anda hanya perlu menyiapkan uang tunai 1 juta. Ini barang 200 kati. Bukan jumlah yang kecil. Kamu yakin? Yakin. Dengan nilai transaksi sebesar ini, pertahanan pasti sangat ketat. Transaksi kali ini akan sangat berbahaya. Berbahaya pun harus ditangkap. Selama bisa menangkap barang bukti, mereka tidak akan ada yang bisa lolos. Bawa ponsel ini. Ada fitur pelacak di dalamnya. Selama kamu di kota, kami bisa menemukanmu. Tenang saja, saya tidak akan merepotkan Anda. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Selamat datang, Bos Huo. Tolong berikan ponselnya. Dan ponsel kalian berdua. Bukan begitu, kan? Apa kau tidak percaya pada kami? Ini aturannya. Apa perlu begitu? Yun sudah lama berbisnis dengan kalian. Ponselnya. Berikan saja pada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan membawa kita. Pakai ini. Ponselnya sudah kau ambil. Apa perlu curiga begitu? Betul, jumlah yang kami beli tidak sedikit. Tidak mau? Bisa turun dari mobil. Benar-benar sangat hati-hati. Selamat datang. Terima kasih, Bos Huo, sudah mendukung bisnis saya. Kak Xiong, sudah lama saya mendengar nama Anda. Saling menguntungkan, kan? Maaf, saya harus menggeledah. Apa-apaan ini? Berkali-kali begini. Kau anggap aku ini apa? Tunggu sebentar. Saya ini menghargai nyawa. Saya jamin ini yang terakhir kalinya. Baiklah. Kenapa belum datang juga? Apa sinyal tidak bisa dilacak di gunung ini? Angkat dong. Kenapa harus sekuat itu? Apa kau tidak lihat tanganku terluka? Apa kamu nggak lihat tanganku terluka? Cari saja, beres. Ayu pasti nggak akan bermasalah. Jangan sampai tamu penting kita nggak nyaman. Dengarkan saja Kak Yun. Ayo, kita lihat barangnya dulu. Baik, Kak Xiong, silakan. Barang ini adalah kualitas terbaik yang pernah kumiliki. Semuanya dari Amerika Selatan. Selama uang kalian cukup, berapapun yang kalian mau, aku bisa sediakan. Uang, berapapun ada. Setelah aku periksa barangnya, kita bisa kerja sama jangka panjang. Mantap.
Kak Siong, kamu ngapain? Kak Siong, kamu ngapain? Maaf, agak tegang saja. Aliang, kasih 100.000 ke saudara ini. Sebagai permintaan maafku. Ayu, kamu nggak apa-apa? Ayo, kita lihat uangnya dulu. Seharusnya sinyalnya sudah diterima, kan? Cepat datang, kalau enggak, transaksinya selesai nih. Polisi datang. Kak Siong menjual kita. Polisi datang. Kak Siong menjual kita. Kamu pergi duluan. Kembali ke Huadu. Aku akan menyusulmu segera. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan memutar ke depan. Melihat apakah aku bisa membantu Bos Huo. Cepat, kembali duluan. Kak Yu, Operasinya lancar? berhasil total. Berkat informasimu. Oke, kalau begitu kamu pergi duluan. Aku di sini. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Si Zongyu. Aku membencimu. Xiao Yun, maafkan aku. Aku seorang prajurit. Kamu seorang penjahat. Kita memang bukan orang yang sejalan. Apa? Kak Yu adalah agen rahasia? Betul, kematian ayah angkat tidak lepas dari dirinya. Bos Huo juga ditangkap olehnya. Yang Jun. Kita tidak bisa tinggal di Huadu lagi. Kamu pergilah. Kak Yun. Aku tidak akan pergi. Aku ingin mengikutimu. Tapi Kak Yun, kita bisa pergi kemana lagi? Mencari Tang Yowen. Aku ingin balas dendam. Satu persatu tidak mau dengar perintah. Fang Xiaoyun. Kenapa ditinggal sisi itu? Bukankah kamu meremehkanku? Kenapa datang ke sini? Aku tidak punya tempat tujuan lagi. Berlutut. Aku sedang sangat marah sekarang. Bukankah kamu bilang aku cacat lahir? Rasakan sendiri sekarang. Si Zongyu, surat perintah penangkapan akan segera dikeluarkan. Fang Xiaoyun tidak akan bisa berlama-lama lagi di Huadu. Ambillah uang ini dan pergilah jauh. Kak Yu, semuanya sudah beres sesuai perintah Anda. Orang-orang Huo sudah memihak kita. Terima kasih atas kerja kerasmu. Demi Kak Yu, tidak ada yang sulit. Kenapa kakak terlihat murung? Tidak apa-apa. Apakah karena Kak Yun pergi tanpa pamit? Si Zongyu, aku membencimu. Kak Yu, jangan terlalu tertekan. Bukankah masih ada kami? Apapun yang bisa kulakukan, apapun itu, aku akan membantumu. Aku ingin sendiri dulu. Ingat, apapun itu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Halo. Si Zongyu, terakhir, aku tanya sekali lagi. Ayah angkatku, apa kau yang membunuhnya? Bukan.
Kematian Paman Fang memang sebuah kecelakaan. Kenapa aku harus percaya padamu? Dengan identitasku sekalipun aku sangat jahat, aku tidak mungkin membunuh orang secara sengaja. Oh, iya, bagaimana aku bisa lupa kau adalah inspektur polisi? Kau adalah polisi. Benar, kan? Setiap hari bersamaku, kau selalu memikirkan bagaimana cara menangkapku dan memasukkanku ke penjara. Agar bisa naik pangkat? Ayun, aku tidak begitu. Diam. Kau tidak pantas memanggilku begitu. Si Zhongyu. Aku benar-benar tidak menyangka, 3 bos besar yang menguasai negara Mengjia selama lebih dari 30 tahun akan tumbang di tanganmu. Besok siang jam 12, mari kita bertemu. Maksudmu? Masih belum mengerti? Aku berencana menyerahkan diri. Aku berencana menyerahkan diri. Kau bilang apa? Kau menyusup di sisiku begitu lama, mengumpulkan begitu banyak bukti kejahatanku, dan tidak menangkapku karena kau ingin menangkap semua orang, kan? Jadi, selain menyerahkan diri, apalagi yang bisa kulakukan? Bagus kalau kau berpikir begitu. Aku akan berusaha membantumu mendapatkan pengurangan hukuman. Besok jam 12 siang, di kafe Kota Selatan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Bukti yang bisa membantuku mengurangi hukuman, akan kuberikan padamu. Berapa lama kau bisa menguranginya? Kalau aku puas, aku akan memberimu lebih banyak. Ingat, hanya kau sendiri yang boleh datang. Ini pesananmu. Kau tidak takut aku meracunimu? Langsung saja ke intinya. Kau tidak pernah berniat menyerahkan diri, kan? Kau memang bisa menebaknya, betul. Aku hanya ingin membunuhmu. Kematian Paman Fang benar-benar kecelakaan. Pentingkah itu? Kau adalah polisi rahasia. Aku adalah penjahat. Aku membunuhmu. Bukankah itu wajar? Ayun. Dengarkan saranku. Menyerahlah. Ini memang jalanku. Kak Yun, cepat lari. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Letakkan senjatamu. Si Zhongyu. Terakhir, aku mau tanya satu hal. Apa kau pernah mencintaiku? Dia adalah priaku. Kak Yun, apa kau sedang nyeri haid? Kakekku adalah tabib Tiongkok, biarkan aku mencobanya. Minta maaf pada Kak Yun. Maafkan aku. Kau adalah tunanganku yang belum menikah, bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Ayu, sulitkah menjawab pertanyaanku ini? Kak Yun, jalan kita berbeda. Aku adalah seorang inspektur polisi. Kita tidak mungkin bersama. Tapi, aku sudah mencintaimu. Aku menyerahkan diri.